Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita panjatkan, kita lantunkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbagai macam nikmat yang Allah limpahkan ke setiap diri kita, apapun keadaan diri kita, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari semenjak kita bangun dari tidur, kita beraktivitas, kita tidur kembali, bahkan tidur itu pun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patut kita bersyukur kepadanya. Paling minimal kita memujinya dengan ucapan alhamdulillah. Kedua, selawat serta salam semoga Allah melimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan mudah-mudahan kita berharap berada di dalam barisannya, karena kita masih setia dan istiqomah menjalankan seluruh ajaran-ajarannya, menjalankan seluruh syariatnya. Dan mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita termasuk orang-orang yang berada di bawah panji Rasulullah, yaitu panjinya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang akan Khatib sampaikan pertama ialah tentu saja mengajak untuk para hadirin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini sejatinya untuk diri khatib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Karena hanyalah takwa yang menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ketakwaan itulah Allah meridhoi kita, baik kehidupan kita di dunia ini dan lebih kehidupan kita di akhirat nanti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang Jumat ini kita berada pada penghujung bulan Sya'ban, tanggal 27 Sya'ban kalau saya tidak salah ingat. Maka kita berada di detik-detik, berada di saat-saat kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang senantiasa kita mengharapkan senantiasa berjumpa dengan, senantiasa kita berbahagia ketika kita berjumpa dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan oleh Nabi, orang yang berbahagia dengan kedatangan Ramadan, akan diharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia tersebut, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, di mana kita menjalankan ibadah yang sangat utama dalam bulan Ramadan, yaitu puasa di dalam bulan Ramadan. Oleh karena bulan Ramadan semakin dekat dan kita akan melaksanakannya, maka seyogyanya kita merefresh kembali ingatan kita, membuka kembali catatan-catatan kita, mendengarkan kembali tausiah-tausiah tentang bagaimana sebaiknya menjalankan ibadah puasa Ramadan, agar ketika kita menjalankan puasa, ibadah puasa dalam bulan Ramadan tersebut, benar-benar kita mencapai apa yang menjadi target puasa Ramadan,
seperti yang Allah inginkan, yang tadi saya bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, agar kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya kita harus membingkai, harus memposisikan puasa Ramadan ini sebagai tarbiyah untuk jasad kita, menjadikan puasa Ramadan pendidikan bagi diri kita, baik secara jasad maupun secara ruhiyah. Mungkin di antara kita sudah hafal betul apa itu ibadah puasa, karena kita sebagai orang beriman dari kecil sudah dilatih untuk berpuasa di bulan Ramadan, dimulai dengan setengah hari, lalu hari keduanya sampai di sore hari, dan sampai dewasa ini tentu kita sudah sangat terbiasa dengan bulan Ramadan. Ketika kita usia kita 40, mungkin sudah 30-an kali kita lebih menemui bulan suci Ramadan. Kita sudah hafal betul apa yang dapat membatalkan puasa kita, apa yang mendatangkan pahala dalam berpuasa kita. Secara fikih memang kita akan mendapati pengertian puasa itu adalah kita menahan diri kita dari makan, minum, dan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa kita dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini semua kita sudah pahami, semua sudah kita jalani. Pun demikian, di antara kita harus saling mengingatkan. Selain daripada itu, ada hal-hal yang harus dijaga ketika kita berpuasa. Ketika kita berpuasa pun hal ini memang perlu dijaga, terlebih ketika kita melaksanakan puasa Ramadan. Karena ketika hal-hal ini tidak dijaga, maka bukan tidak mungkin puasa yang kita jalani dari pagi hingga sore sebulan penuh kita tidak mendapatkan apa-apa. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja, karena kita lupa pada hal-hal yang bersifat harus kita jaga selain menahan lapar dan haus. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jadi sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan puasa Ramadan, hal-hal ini pun harus dijaga. Yang pertama adalah sam'a, pendengaran kita. Ketika seorang berpuasa, maka telinganya pun harus berpuasa. Ketika seseorang berpuasa, maka telinganya pun harus dijaga. Dijaga dari mendengarkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengandung ghibah, perkataan yang mengandung fitnah, perkataan yang mengandung syahwat, perkataan yang mengundang kita berbuat kejahatan. Maka telinga kita pun harus dijaga, karena telinga kita ini termasuk yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih pada era sekarang di mana informasi begitu cepat sekali menyebar luas, terkadang ghibah, hoax berseliweran di tangan kita melalui gadget kita. Terkadang kita senang mendengarkan keburukan-keburukan saudara kita. Terkadang kita senang mendengarkan celah-celah saudara kita. Bahkan sebagian orang menjadikan ini sebagai bisnis, menjadikan ini lahan sebagai untuk menghasilkan uang dengan cara menggibah para public figure. Naudzubillah summa naudzubillah. Terkadang kita senang mendengarkan keburukan-keburukan mereka. Padahal Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendengarkan keburukan-keburukan saudara-saudara kita. Karena itu haruslah disimpan, haruslah dipendam, tidak disebarluaskan. Terlebih ketika kita sedang berpuasa, maka puasakanlah telinga kita dari mendengar ghibah, fitnah, perkataan kotor, sia-sia, lagu-lagu yang melalaikan, lagu-lagu yang mengundang syahwat birahi kita. Kita puasakan telinga kita dari itu semua. Hadirin sedang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara lain yang harus kita jaga ketika kita shaum Ramadan adalah mata kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30,
Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga farji mereka. Di ayat 31-nya pun Allah juga mewajibkan kepada muslimah-muslimah yang beriman agar menundukkan pandangan mereka. Mata adalah jendela hati kita. Dari matalah segalanya bermula. Ketindak kejahatan, pemerkosaan, perzinahan, perampokan dan sebagainya terkadang bermula dari pandangan. Terkadang bermula dari penglihatan kita. Oleh karena itu, ketika kita berpuasa, ketika tidak berpuasa pun kita harus menjaga mata ini, terlebih ketika kita menjalankan shaum Ramadan. Selain kita menjaga dari makan dan minum, tentu saja kita harus menjaga mata ini dari melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahbah Juhaini dalam tafsirnya mengatakan apa yang harus kita tahan dari mata ini. Pertama, tentu saja dari aurat dari wanita. Karena mata ini seperti pensil yang memberikan goresan kepada hati kita. Setiap yang kita lihat, dia akan membekas di hati kita. Lalu dia akan kita pendam, kita pikirkan, dia akan menjadi niat. Ketika itu sudah menjadi niat, akan beranjak menjadi sebuah tekad. Ketika dia menjadi tekad, maka dia akan menjadi sebuah tindakan. Islam, agama yang perhatikan betul dari mana orang akan melakukan maksiat. Islam melarang kita berbuat mendekati zina. Pandangan mata termasuk zina. Karena kata Nabi, setiap anggota tubuh kita ada zinahnya. Dan zinah mata adalah melihat. Terlebih ketika kita berpuasa Ramadan, maka sedaya upaya, sekuat tenaga kita mau senantiasa menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika zaman sekarang mudah sekali mata kita untuk melihat hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gadget kita, melalui genggaman kita, melalui jari jemari kita. Terkadang kita sulit menghindari mata kita untuk berbuat, untuk melihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membantu kita untuk menjaga mata kita. Pun andaikan itu sudah terlanjur kita lihat, maka palingkanlah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni hal-hal kelalaian yang kita lakukan dengan mata kita. Dan mudah-mudahan Allah tetap menjaga pahala daripada shaum kita. Yang selanjutnya yang harus kita jaga ketika kita berpuasa Ramadan adalah hati kita. Antara telinga, mata, dan hati saling berkaitan. Karena kata Imam Ghazali, hati itu adalah raja dari diri kita sendiri. Dan anggota tubuh kita, panca indera kita adalah tentara-tentaranya. Hati adalah yang memerintahkan kita ingin melihat, maka prajuritnya adalah mata kita, dia akan menurut pada hati kita. Ketika hati kita berkata dengarkan sesuatu, maka yang bergerak adalah telinga kita untuk mendengarkan. Ketika hati kita berkata peganglah sesuatu, maka yang bergerak tangan kita. Oleh karenanya kita senantiasa harus menjaga hati kita. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu idza fasadat fasal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Jadi dalam diri kita itu ada segumpal daging yang apabila dia baik, maka baiklah keseluruhan diri kita. Ketika dia buruk, maka buruklah seluruh diri kita. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka oleh karenanya hati harus senantiasa kita jaga. Karena satu saja maksiat yang kita lakukan, dia akan memberikan setitik kotoran dalam hati kita, hingga cahaya Allah Subhanahu wa taala terhalang oleh titik dosa tersebut. Ketika kita terus membebaskan mata kita memandang secara liar, kita membebaskan telinga kita mendengarkan hal-hal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan semakin gelap.
hati kita akan semakin tercoreng-coreng oleh kotoran-kotoran dosa, sehingga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak masuk ke dalamnya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga anggota tubuh kita, selain dari hal-hal yang tentu saja membatalkan puasa, selain makan dan minum dan berbuat jima di siang hari. Tentu saja kita harus menjaga anggota tubuh kita yang lain, mata kita, telinga kita, dan terlebih yang paling penting adalah hati kita. Hati adalah sesuatu yang amat abstrak, tapi dia dinilai dan diberikan pahala dan dosa sesuai dengan yang diperbuatnya. Ketika hati kita berbuat syirik, syirik adalah perbuatan yang bermula dari hati, dia akan dihukumi berdosa. Ketika dia ria, ingin dilihat orang, kita beribadah tapi niatnya ingin dilihat orang, itulah perbuatan hati, tapi itu dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak terlihat perbuatan dosa ini. Maka sedaya upaya sekuat tenaga kita menahan hati kita dari niat-niat buruk, dari keinginan-keinginan yang mengandung dosa, keinginan-keinginan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita menjaga hati kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati kita, mata kita, telinga kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kesempurnaan dalam mendapatkan pahala ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan selepas bulan Ramadan nanti kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wa samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala